potensial listrik pada benda kontinu, yaitu mulai dari batang lurus. Jadi sebenarnya di sini titik poinnya adalah kalian harus paham bagaimana mencari potensial, gitu ya. Misalnya pada titik tertentu. Misalnya di sini contohnya adalah pada titik P. Nah, istilahnya gini. Sebenarnya yang harus saya pahami di mana sih, Bu? Yang harus kalian pahami itu adalah rumus ini. Nah, gitu ya. Bahwa ketika kita mencari potensial di titik P, gitu ya, pada batang L, nah, maka V-nya adalah K kalikan lambda. Lambda kemarin apa? Lambda apa? Halo? Lambda apa? Delta apa? Rho apa? Masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat? Mas Rehan? Mbak Yasmin? Lambda itu muatan per meter ya, Bu? Muatan per apa Mas Yonatan? Meter. Iya, muatan persatuan panjang gitu ya. Jadi ini adalah Q per L. Nah, kalau tau atau delta itu ya, itu muatan persatuan luas. Kalau rho itu adalah muatan persatuan volume, ya. Nah, yang perlu kalian ingat bagaimana mencari potensial listrik pada titik tertentu. Jadi, yang perlu kalian ingat misalnya di sini perumusannya adalah ini. Silakan dicek dari gambar ini aja, ya. Terus kemudian begitu juga dengan pada cincin. Nah, kalian cek. Jadi sebenarnya untuk soal-soal potensial, baik pada batang, cincin, silinder, atau bola, sebentar ya, itu biar nggak suaranya nggak terlalu keras. Potensial listrik pada cincin, batang, bola, atau silinder, kalian harus memahami dari perumusannya gitu ya. Bahwa misalnya ini adalah potensial pada cincin, itu kaki per akar X kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Begitu juga dengan pada piringan. Nah, dipahami perumusannya bagaimana, pada bola juga sama ya, terus kemudian pada silinder. Nah, ini ya. Jadi ada lambda, lambda itu adalah Q per L. Jadi kalau misalnya kalian masukkan, tahu Q-nya, tahu muatannya, tahu L-nya, tinggal dimasukkan aja. Tinggal dilihat di sini A2 per A1. Jadi A2 itu adalah diameter untuk silinder yang besar, yang di luar. Terus A1 itu adalah yang kecil. Nah, sekarang kita masuk ke kapasitor. Gitu ya. Kalian tahu nggak kapasitor itu apa? Itu fungsinya kan untuk menyimpan energi. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari biasanya kapasitor itu ada di mana? Ada yang tahu? Mbak Nurendra? Mbak Yasmin? Ada yang tahu nggak? Kapasitor. Ada di mana aja dalam kehidupan sehari-hari? Mbak Dewi? Mbak Hana? Sebutin semua ini. Mas Raihan? Kalau saya Bu, power bank Bu. Power bank. Di mananya power bank? Ada kapasitor. Banyak sebenarnya ya. Mas Azim, iya, silakan. Kalau dari bagiannya Bu, yang tahu Bu, tapi setahu kok power bank itu ada kapasitornya Bu. Dari bagiannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kapasitor itu banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian punya, nah itu tadi yang bunyi pompa air gitu ya. Pompa air, terus kemudian kipas angin gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian lihat gitu ya, jadi ketika misalnya pompa air, namanya pompa air. Meskipun digunakan untuk menyedot air, dia tidak boleh terendam air. Nah, gitu ya. Kalian lihat di rumah kalian, kalau kalian pakai pompa air, adakah yang itu di dalam air? Nggak ada. Pasti kondisinya harus kering. Kenapa demikian?
Karena di dalamnya itu ada kapasitor. Kalau itu terendam air, kapasitornya itu mati, tidak berfungsi gitu ya. Nah, apa sih kapasitor? Kapasitor di sini adalah sebagai alat untuk menyimpan energi dalam medan listrik. Secara umum gitu ya, yang kita temui sehari-hari, secara umum biasanya kapasitor itu terdiri dari dua buah konduktor atau biasanya yang berbentuk plat sejajar gitu ya. Terus kemudian di tengahnya itu ada yang dinamakan sebagai bahan dielektrik dan biasanya bahannya itu adalah bahan isolator yang tidak bisa meneruskan panas gitu ya. Maaf, yang tidak isolator yang tidak bisa meneruskan listrik. Saya salah kok, kalian iya aja sih. Nah, proses pemberian muatan. Nah, kalau sekarang itu ada mirip seperti baterai gitu ya. Ada charging dan discharging. Itu juga dengan kapasitor. Dan mungkin kalau untuk yang beberapa tahun ini, untuk riset terbaru, kapasitor bukan hanya sekedar kapasitor, tetapi ada yang dinamakan superkapasitor, gitu ya. Artinya apa? Artinya dia bisa menyimpan energi dalam jumlah yang besar. Dan ini sudah mulai banyak dikembangkan superkapasitor ini, termasuk di situ salah satu materialnya adalah dari material logam tanah jarang. Yang mungkin kalian sempat dengar beberapa waktu yang lalu, apakah lumpur lapindo itu mengandung logam tanah jarang gitu. Meskipun ada beberapa sentingan, ada sedikit kandungan litium di situ, di lumpur lapindo itu yang bisa dimanfaatkan untuk baterai. Nah, kalau misalnya lumpur lapindo itu mengandung logam tanah jarang gitu ya, maka itu bisa dimanfaatkan untuk aplikasi teknologi maju seperti saat ini, seperti superkapasitor dan lain sebagainya. Cuman untuk penelitiannya sepertinya baru sebatas untuk baterai ya, litium, karena kandungannya kecil juga sih, ada kecil. Jadi seperti pada umumnya lumpur gitu ya, di situ yang banyak adalah kandungan silika atau tanah liat ya, lumpur SiO2. Nah, ada yang dinamakan waktu kalian SMA pasti sudah belajar ini, ada yang dinamakan kapasitansi suatu kapasitor, gitu ya. Jadi apa itu kapasitansi kapasitor? Yaitu kemampuan dari kapasitor itu untuk menyimpan muatan yang dilambangkan dengan C, gitu ya. Itu adalah kapasitansi dari kapasitor. Nah, jadi berapa banyak sih sebenarnya Bu muatan yang tersimpan dalam suatu kapasitor? Maka bisa kita katakan bahwa muatan yang tersimpan pada suatu kapasitor itu besarnya adalah sebanding dengan nilai beda potensial dan kapasitansi dari kapasitor, gitu ya. Satuan kapasitansi di sini biasanya adalah farad, gitu ya. Terus kemudian ini adalah proses pengisian kapasitor. Kalau sebelumnya mungkin kalian sudah pernah tahu, setiap hari kalian lakukan bagaimana ketika HP kalian mati gitu ya, maka kalian charge. Nah, di situ ada proses charging gitu ya. Mungkin mirip seperti itu prinsipnya, yaitu kalau di sini untuk kapasitor, misalnya di sini ada saklar nih, saklarnya ditutup. Nah, terus kemudian medan listrik ini akan membuat elektron dari konduktor 1, gitu ya, tertarik ke muatan positif. Nah, ke sini nih. Sehingga ini kan kehilangan satu muatan positif. Nah, selain itu adanya medan listrik juga mendorong elektron dari baterai ke konduktor kedua. Nah, jadi ke sini dan ke sini. Akibatnya konduktor kedua menjadi kelebihan elektron
bermuatan. Nah, itu adalah proses charging dari kapasitor, proses pengisian kapasitor. Nah, sudah dibaca bukunya belum? Ada berapa jenis kapasitor? Nah, baru dibuka bukunya. Ada berapa jenis kapasitor di sini? Mas Bagas? Ada berapa jenis kapasitor? Mbak Sarla, yang akan kita pelajari di sini ada berapa jenis? Bukunya sudah dibaca? Iya. Halo, Mbak Prita? Ada berapa jenis? Kapasitor apa? Bukunya belum dibaca ya? Ayo, bukunya dibuka. Silakan dibuka halaman 43. Belum dibuka ya bukunya ya. Mbak Fadila, ada berapa jenis? Halo, Mbak Fadila Ayu Wulandari. Halo. Ya, Bu. Itu ada berapa, Mbak? Ada berapa apa namanya? Ada berapa jenis kapasitor? Berapa? Ada berapa jenis? Ada? 3, Bu. Dua? 2. 2 apa 3? Kan kalian punya buku tuh dibaca. Saya bilangnya 2. Ada 3. Iya Mbak Prita ya. Ada 3 di situ nanti yang kita pelajari. Yang pertama ada apa? Kapasitor keping sejajar. Kalian sudah belajar ini kalau nggak salah waktu SMA. Oke, bukunya belum dibaca ya. Oke. Jadi apa namanya? Ada 3 hal di sini yang perlu kalian perhitungkan ketika kalian mau mencari kapasitansi dari kapasitor. Secara umum gitu ya. Secara umum kapasitansi kapasitor itu adalah dirumuskan sebagai C sama dengan Q per P, Q per delta P. Ini ya. Nah, tetapi kalau semisal kita tidak tahu berapa Q dan delta V-nya, kita diminta mencari kapasitansinya, maka kapasitansi ini bisa kita cari sesuai dengan jenis kapasitornya. Apakah dia itu adalah kapasitor keping sejajar, gitu ya. Terus kemudian apakah dia itu adalah kapasitor bola ataukah dia adalah kapasitor silinder. Maka kalau berdasarkan jenisnya, untuk mencari masing-masing ini tentunya rumusannya juga berbeda. Gitu ya. Nah, kalau semisal di awal gitu ya, sebenarnya kita bisa mencari kalau semisal diketahui Q-nya, kita bisa menentukan beda potensialnya antara kedua konduktor, maka kita bisa menghitung kapasitansi dari kapasitor. Nah, ini adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar itu adalah kapasitor yang di sini terdiri dari 2 lempeng, gitu ya. Di mana yang satunya adalah muatannya plus delta, satunya muatannya adalah minus delta. Sehingga E gitu ya, medan listrik di antara 2 lempeng, E itu adalah sama dengan delta per 2 epsilon. Terus kita tahu, seperti hanya di awal tadi saya bilang, bahwa lambda itu adalah muatan persatuan panjang. Nah, ini biasanya terjadi pada batang gitu ya, yang punya lambda. Terus delta itu adalah Q per luas permukaan, Q per A. Ini biasanya pada cincin, cakram, dan seterusnya. Nah,
karena delta di sini adalah sama dengan Q per A, nah, kalau semisal saya mau apa namanya, saya mau ini 2 ini saya tarik ke sini, nah, sehingga 2E itu adalah sama dengan delta per epsilon. Nah, maka ketika delta ini saya ganti Q per A, maka 2 epsilon itu adalah 2E adalah sama dengan Q per epsilon A. Gitu ya. Q per epsilon A. Sehingga kita masukkan ke rumus beda potensial di antara 2 keping. Misalnya di sini beda potensial di A dan di B, VB min VA itu adalah sama dengan minus integral E ds. Nah, ketika kita mengintegralkan ini, ya, kita dapatkan delta V adalah sama dengan E kalikan D. Nah, delta V adalah sama dengan E dikalikan dengan D, gitu ya. Terus substitusikan, kapasitansi adalah Q per delta V. Nah, sehingga Q itu adalah apa tadi? A kali apa tadi? Q sama dengan apa nih? Kalau dari sini 2E itu adalah sama dengan Q per A epsilon, gitu ya. Maka Q itu adalah sama dengan 2E A epsilon. Gitu ya. Maka kalau dimasukkan ke sini, sebentar, ini jadi harusnya jadi 2E. Oh, maaf, ini di antara 2 keping sejajar. Sebentar, ada yang salahkah di sini? Kalau kita mencari medan listrik di antara 2 keping sejajar, oh ya ini 2-nya nggak ikut ya. Jadi apa namanya, kalau di antara 2 keping sejajar ini tinggal E A epsilon, benar nggak ya? Terus delta V-nya adalah sama dengan E kali D. Sehingga kita dapatkan perumusannya untuk kapasitor keping sejajar, C-nya adalah epsilon 0 A per D. Ya. Epsilon 0 A per D. Oh, ini teori aja sebentar. Saya beri contoh soal ya. Cek dulu deh. Misalnya di sini saya punya, ada nggak contohnya di situ? Yang gampang-gampang aja lah. Kalau saya punya kapasitor keping sejajar, misalnya ya, kapasitor itu contoh soal nomor 26. Nah, kapasitor keping sejajar, misalnya luasnya adalah ini. Misalnya di sini saya punya kapasitor, kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar, ya. Terus luas masing-masing keping. Nah, luas masing-masing keping, misalnya 2 cm persegi ya. Luas masing-masing keping itu adalah 2 cm persegi. Misalnya jaraknya adalah misalnya 2 cm, jangan 2, 1 aja, 1 cm. Nah, ini ya. Maka berapakah
1 sentimeter. Maka berapakah, misalnya ditanyakan berapakah, nggak bisa ya. Bentar. Misalnya ditanyakan berapa gitu ya kapasitansinya. Nah, gampangannya gini, soalnya nggak terlalu susah. Nah, tadi kalian tahu bahwa kapasitansinya apa rumusannya? Untuk keping sejajar? Mas Mikael? Apa kapasitansinya? Halo. A kali epsilon 0 per D. Ya, Mbak. A epsilon 0 per D. Ya. Gini ya. Nah, A-nya berapa berarti? Mas Agam? A-nya berapa di sini, Mas? Oops. Mas Agam Ariansyah? A-nya berapa? 2, Bu. 2. Ini yang tanya Mas Agam, yang keluar suaranya Mbak. Ya, terus habis itu 2 kali berapa ini? Halo. 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Lihat satuannya ya. Sentimeter ubah dulu dalam meter persegi ya. Nah, gitu ya Mbak ya. Jadi semua yang dalam sentimeter ubah dulu dalam meter. Nah, berapa berarti Mbak? 2 kali? 10 pangkat minus 4. Oke, 10 pangkat minus 4. Terus epsilonnya berapa? 8,85 kali 10 pangkat minus 12. 8, berapa Mbak Yasmin? 85 kali 10 pangkat? Minus 12. Minus 12. Terus D-nya berapa Mbak Yasmin? 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2. Ada yang masih belum paham di sini? Jadi semua kalau dalam sentimeter, rubah dalam satuan internasional dulu ya. Rubah dalam SI dulu, dalam meter dulu. Jadi yang sentimeter persegi, rubah dalam meter persegi. Yang sentimeter, rubah dalam meter. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dicoret gitu ya. Maka kalian dapatkan ini adalah 2 kali 8,85, 10 pangkat min 14. Satuannya apa, Mbak Yasmin? Satuannya apa? Farad, Bu. Farad, iya Mas Yonatan. Jadi kapasitansinya adalah 2 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 14 farad. Gampang ya sebenarnya, jadi tidak ada masalah saya rasa. Terus saya lanjut, gitu aja ya. Nanti baru di belakang kita lihat bagaimana kalau misalnya itu dirangkai seri atau paralel atau gabungan keduanya. Kita masuk ke kapasitansi kapasitor silinder, gitu ya. Kalau di kapasitor keping sejajar, kapasitansi adalah epsilon 0 A per D. Nah, maka di silinder kapasitansinya itu adalah ini. Dari mana Bu ini sebenarnya? Sebenarnya dari medan listrik antara kedua konduktor. Bahwa E untuk silinder itu adalah sama dengan Q per 2 pi epsilon 0 L kalikan R. Gitu ya. Nah, sedangkan beda potensial antara kedua konduktor itu adalah Q per 2 pi epsilon 0 L log B per A. Itu dapat dari mana, Bu? Kalau misalnya kalian ingin tahu itu dari mana, kalian bisa buka di halaman 45. Gitu ya. Nah, kalau di halaman 45, kalian lihat di situ bahwa E
Ya, sebenarnya awalnya itu adalah E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 R. Ya, lambdanya sendiri adalah Q per L, muatan persatuan panjang, sehingga E-nya adalah Q per 2pi epsilon 0 L kalikan R. Gitu ya. Nah, maka gitu ya, di situ kalau misalnya kita mencari dV, dV itu adalah min E dr. Atau kalau semisal kalian masih ingat bahwa E itu adalah sama dengan min dV dr. Nah, jadi seperti ini. Tinggal dimasukkan aja gitu ya. Kalau ini saya tarik integral kiri kanan gitu ya. Maka ini menjadi V12. Ini adalah tinggal dimasukkan minus. Nah, E-nya adalah apa tadi? Q ya per 2pi epsilon 0 L dikalikan E. Di sini fungsi apa? dr. Maka yang diintegralkan adalah cukup dr-nya aja. Ini tinggal minus Q 2pi epsilon 0 L integral R dr. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, integral dari R, integral dari R apa? Halo? Ada yang masih ingat? Maaf, Itu, itu bukan harusnya iya, iya. R. Seper R, maaf. Betul, Mbak. Nah, integral dari seper R? Ln R. Ln R, ya, Mbak Yasmin ya. Nah, maka di sini nanti akan jadi ini. Mana ya, sebentar. V itu adalah Q per 2pi epsilon 0 L ln R2 per R1. Sebenarnya awalnya adalah ln R1 per R2. Kita balik karena ada tanda minus, maka ini jadi ln R2 per R1. Nah, itu di buku kalian di situ. Saya nggak tahu ini kok fungsinya keluarnya log. Bukan log ya, itu pakai ln ini ya. Ini bukan log. Log sama ln itu sama nggak ya? Kalau kalian hitung. Kita menyesuaikan di buku yang nggak sama, ini salah ini kayaknya ya. Jadi ini bukan log, tetapi ini ln ya. Nah, karena log sama ln itu nggak sama. Nah, ini ln. Nah, ini gini kalau nggak ikut buat slide-nya. Jadi pakai di buku aja, sesuai di buku bahwa V adalah Q per 2pi epsilon 0 L ln R2 per R1 ya, seperti di halaman 46 ya. Jadi kalian pakai ini aja. Nah, nanti saya ini dulu aja, saya revisi dulu aja PPT-nya sebelum saya kasihkan ke kalian. Bukan log tapi ln di sini. Terus kemudian bagaimana Bu kalau itu bola? Nanti hitungannya di terakhir ya, sesudah ini gabungan. Jadi sebenarnya untuk materi kapasitor itu saya rasa nggak susah gitu ya, karena ya nanti perlu kalian pahami itu hanya ada 3 gitu ya, yaitu perumusan apa namanya kapasitansi untuk keping sejajar yang epsilon 0A per D, terus kemudian ini kapasitansi untuk silinder Q per 2pi epsilon 0 L ln R2 per R1 sama ini untuk bola C adalah 4pi epsilon 0 AB per B min A gitu ya. Hanya itu. Nanti yang jadi panjang itu adalah ketika misalnya itu dimasukkan ke dalam rangkaian. Mana yang seri, mana yang paralel. Nah, baru di situ aja nanti ininya apa sedikit kesulitan menghitungnya. Nah, kalau saya pakai yang sesuai di buku dulu aja ya. Medan listrik antara kedua ruang kedua konduktor ini sudah ya, sudah dijelaskan Pak Malik saya rasa. E adalah sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat.
Terus kemudian kalau kalian lihat di buku kalian di halaman 45 gitu ya, maka ini sebenarnya sama, bedanya adalah ini adalah R1, A itu adalah R1, B ini adalah R2. Sehingga apa namanya? V gitu ya. V12 itu adalah sama dengan Q per 4pi epsilon 0 ya, Q per V12 iya ya, benar ya? Kalikan dengan 1 per R1 minus 1 per R2. Atau kalau di sini kalian pakai AB itu sama dengan di sini adalah 1/A minus 1/B. Ya. Nah, terus kemudian ini adalah V12 gitu ya. Terus bagaimana dengan Q-nya? Q di sini ini adalah sama dengan 4pi epsilon 0 ya per 1 per R1 min 1 per R2 kalikan dengan V12. Istilahnya ini adalah nilai C-nya, kapasitansinya. Loh Bu, kok nggak sama? Kok ini B min A? Ini tinggal disamakan aja sebenarnya penyebutnya. Nah, kalau kalian mau pakai seperti ini, boleh gitu ya. 1/R1 min 1/R2. Atau kalian boleh juga pakai ini. Nah, kalau A min 1/A min 1/B, ini disamakan penyebutnya jadi AB, maka ini B min A. Ini juga sama, kalau disamakan penyebutnya ini jadi R1, R2, maka ini jadi R2 min R1. Ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, nanti kita dapatkan kapasitansi untuk bola itu adalah 4pi epsilon 0 R1 R2 per R2 min R1. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan? Silakan. Sebelum kita masuk ke rangkaian kapasitor dan contoh soal. Saya rasa kalau yang materi ini nggak terlalu banyak masalah buat kalian. Mbak Ana, ada pertanyaan Mbak Ana? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas? Mbak Intan? Mbak Sarla Intan Cahyani? Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Mas Fernando? Ada yang ditanyakan? Halo? Mas Fernando, ada yang ditanyakan? Hilang ini. Zoom-nya nyala, orangnya hilang. Ya, kalau sudah cukup jelas saya lanjutkan ya. Nah, seperti halnya kalian ketahui bahwa rangkaian kapasitor ya. Jadi rangkaian itu bisa terdiri dari rangkaian seri, kapasitor itu dirangkai seri, atau kapasitor itu dirangkai paralel, ataukah kombinasi dengan seri dan paralel. Nah, dengan kita mengkombinasikan kapasitor ini, gitu ya, maka akan didapatkan nilai kapasitansi yang tentu saja berbeda dengan kapasitansinya sebelumnya. Atau di sini yang waktu SMA sering kalian sebut sebagai kapasitansi total, gitu ya, atau kapasitansi pengganti. Nah, sekarang ditambah istilahnya kapasitansi ekuivalen. Kapasitansi ekuivalen yaitu kapasitansi dari total rangkaian tadi, apakah kombinasi seri, kombinasi paralel, atau kombinasi seri dan paralel. Seperti halnya kalian belajar resistansi. Resistansi ya. Maka pada kapasitor itu juga ada beberapa catatan yang perlu diingat.
apabila kapasitor itu dirangkai secara paralel, nah, maka yang sama apa? Yang sama di sini adalah beda potensialnya. Gitu ya. Kalau kapasitor dirangkai paralel, misalnya di sini saya punya nih 3 kapasitor. Ada C1, ada C2, dan ada C3. Nah, semuanya dirangkai secara paralel. Maka V-nya di setiap kapasitor ini adalah sama, yaitu sama-sama V. Terus kemudian bagaimanakah dengan Q-nya, Bu? Q itu adalah perkalian antara kapasitansi dan potensial. Maka Q1 adalah C1 kali V, Q2 adalah C2 kali V, dan Q3 adalah C3 kali V. Sehingga Q total itu adalah Q1 plus Q2 plus Q3. Kalau kita masukkan CP-nya, itu adalah sama dengan Q total dibagi dengan V. Di mana Q total ini adalah Q1 plus Q2 plus Q3 per V. Nah, ini Q1 per V, ini adalah sama dengan C1. Q2 per V itu adalah sama dengan C2. Q3 per V itu adalah sama dengan C3. Maka yang perlu kalian ingat-ingat, untuk kapasitor pengganti kalau rangkaiannya paralel itu adalah C1 plus C2 dijumlahkan secara biasa, bukan diseper gitu ya. Atau di sini bisa juga dituliskan CI, kalau di sini I-nya mulai 1 sampai N. Jadi penjumlahan biasa. Gitu ya. Itu kalau paralel. Terus kemudian, kalau tadi ketika paralel, kita bicara paralel, maka yang sama adalah potensialnya. Kalau kalau seri, maka yang sama itu adalah muatannya. Ya, kalau kita rangkai secara seri, nah di sini yang sama adalah nilai Q-nya. Maka kita bisa menuliskan Q1 itu sama dengan Q2, itu sama dengan Q3, itu sama dengan Q. Potensial atau tegangan di sini yang berbeda. Nah, sebenarnya perumusannya itu dari sini. Atau Q sama dengan C kali V. Ya, yang di otak-atik hanya di sini. Maka V1 adalah Q per C1, V2 adalah Q per C2, V3 adalah Q per C3. Sehingga kalau kita masukkan, gitu ya, V adalah Q per C, V di sini adalah Q per C, nah, di mana V total itu adalah penjumlahan dari V1, V2, V3, gitu ya. Kalau yang di kalau yang di paralel tadi adalah Q1, Q2 plus Q3. Nah, maka di sini ini adalah Q per C1 plus Q per C2 plus Q per C3. Nah, ini yang diseper gitu ya kalau kalian. Nah, beda dengan resistansi ya, kebalikannya ya. Nah, kalau yang resistansi, kalau yang seri dijumlah, yang paralel di 1 per. Kalau kapasitor kebalikannya, yang seri diseper, C pengganti, nah ini adalah 1 per C1 plus 1 per C2 dan plus 1 per C3 dan seterusnya. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini sudah masuk energi dalam kapasitor. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, gitu ya, contoh soal. Nah, di sini nggak ada contoh soal. Nah, semisal saya punya nih
Oh, atau saya selesaikan aja dulu sampai selesai energi, baru contoh soal ya. Energi dalam kapasitor. Nah, energi dalam kapasitor itu adalah apabila ketika kita mengisi kapasitor, gitu ya, maka di situ kan ada proses pemindahan muatan. Nah, ketika memindahkan muatan, ketika kita memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain, di mana di situ ada perbedaan potensial, maka akan terjadi perubahan energi. Nah, energi inilah yang kemudian disimpan dalam bentuk energi potensial. Jadi DU itu adalah sama dengan V dq, ya. Sehingga kalau misalnya kita hitung bahwa U, nah, ini tadi kan masih DU gitu ya. Tadi kan kita punya DU adalah sama dengan apa tadi? DU adalah sama dengan V dq. Kalau ada DD ini, kalian bisa integralkan kedua sisi. Ya. Ketika kalian integralkan kedua sisi, maka kalian dapatkan bahwa DU, integral DU itu adalah U. Nah, V-nya, karena ini V bukan, ini fungsinya adalah dq, kita rubah ke Q dulu. Ini adalah Q per C dq. Sehingga sepertinya ini bisa keluar integral Q dq. Integral Q dq berapa? Seper C. Integralnya berapa? 1 per? Halo. 1 per? 2, Bu. 1 per 2. Terus? Q Terus pangkat apa, 2. Mbak? Iya, Mbak Ana. Q pangkat 2. Masih ingat ya, integral X dx adalah setengah X kuadrat. Sehingga kita dapatkan U adalah sama dengan Q kuadrat per 2C. Ya. Nah, kalau kita transformasikan, semisal kita nggak tahu nih Q-nya, tapi kita tahu V-nya. Nah, maka kita bisa merubah bahwa U di sini adalah sama dengan Q kuadrat per 2C gitu ya. Terus kita rubah bahwa ini adalah sama dengan, nah, Q per C itu adalah sama dengan apa? Q per C adalah sama dengan V. Nah, sehingga ini bisa kita pisahkan Q per 2 kali Q per C, nah, di mana ini adalah V. Sehingga muncul setengah Q V. Nah, Q-nya bisa diganti apa? Di sini Q adalah sama dengan C kali V. Ini jadi setengah C kali V kali V. Makanya jadi muncul persamaan setengah CV kuadrat. Ya, sampai sini jelas untuk energi dalam kapasitor. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Energi dalam kapasitor tadi kan dirumuskan setengah CV kuadrat, maka akan berbeda kalau semisal pada keping sejajar misalnya. C-nya adalah sama dengan epsilon 0 A per D. Nah, kalau pada silinder tadi apa? C sama dengan apa? Ada yang masih ingat? Ibu kalian ada? 2pi? Apa tadi? Epsilon 0? Halo? Udah ngantuk ya kalian? 2pi epsilon 0 L per ln F2 per N1. Ini pada silinder.
Kemudian kalau pada bola, C-nya apa tadi? 4pi apa? Epsilon 0 per R, Per R2. per R2 apa per R1? R1 kurang per R2. Per R1 dikurangi per R2. Ini untuk bola. Sehingga masing-masing kalau kita mencari U-nya adalah setengah CV kuadrat, C-nya tinggal kita ganti untuk kapasitor keping sejajar, maka rumus ini akan menjadi setengah epsilon 0 A per D V kuadrat. Maka di sini untuk silinder misalnya. Maka U sama dengan setengah 2pi epsilon 0 R per ln R2 per R1 V kuadrat. Untuk bola misalnya, maka U adalah sama dengan setengah 4pi epsilon 0 per R1 min per R2 V kuadrat. Gitu ya. Nah, terus ada juga yang dinamakan rapat energi. Apa itu rapat energi? Rapat energi adalah energi persatuan volume. Gitu ya. Dan di sini dirumuskan itu adalah sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat. Jadi jelas ya bahwa energi untuk nilai C-nya maka kalian bisa mencari sesuai dengan jenisnya. Kalau kapasitor keping sejajar maka C-nya adalah epsilon 0 A per D. Kalau silinder 2pi epsilon 0 L per ln R2 per R1 dan seterusnya. Nah, ini adalah kita bicara tentang bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu adalah umumnya biasanya adalah non-conducting, non-konduktor yang berada di antara dua buah kapasitor. Misalnya di sini ada kertas, kaca, mika, dan lain sebagainya. Seperti hanya kalau kita bicara permitivitas. Permitivitas ruang hampa itu adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Tapi kalau kita bicara epsilon, itu ada nilai K kalikan epsilon 0. K ini adalah biasanya tetapan dielektrik gitu ya. Nah, kenapa sih Bu di antaranya itu kok nggak dibiarkan kosong aja? Kenapa kok diberikan bahan dielektrik seperti kaca, kertas, mika, dan seterusnya? Karena berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pak Faraday, ketika ada bahan dielektrik, bahan yang disisipkan di antara dua kapasitor itu menyebabkan nilai C-nya, nilai kapasitansinya dia bertambah. Artinya apa? Ketika nilai kapasitansinya bertambah, maka otomatis dia akan menyimpan muatan yang lebih banyak dibandingkan kalau misalnya nilai kapasitansinya kecil. Jadi kalau misalnya kalian cari di jurnal internasional gitu ya, di paper-paper, kalian ketik aja misalnya kapasitor atau superkapasitor, maka di situ pasti yang dicari adalah nilai kapasitansinya yang besar. Gitu ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena adanya bahan dielektrik sehingga medan listriknya itu berkurang. Nah, ketika medan listriknya berkurang maka nilai kapasitansinya dia bertambah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mas Muhammad, siapa tadi? Mas Muhammad Azim, ada yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya, tadi saya sempat menyinggung K gitu ya, konstanta dielektrik. Jadi karakteristik bahan dielektrik itu dinyatakan dengan konstanta dielektrik. Yaitu misalnya kalau polar itu contohnya adalah air.
Kalau apa namanya? Jadi kalau polar dia momen dipolnya itu adalah permanen. Kalau yang non polar maka ketika dia tidak permanen, dia hanya muncul ketika berada dalam medan listrik. Ya. Nah, ini adalah nilainya gitu ya. Ketika tanpa bahan dielektrik dan dengan bahan dielektrik gitu ya. Maka di sini akan terjadi pengurangan, tidak begitu terlihat di sini ya. Maka di sini akan timbul medan listrik induksi gitu ya, yang arahnya di sini dari kiri ke kanan. Karena di sini kalau bahan dielektrik maka dia akan menarik muatan positif dan negatif di sini ya. Nah, ini jadi kalau semisal di dalam kapasitor itu kita berikan dielektrik gitu ya, maka di situ yang berpengaruh karena medan listriknya yang berkurang, maka yang akan berkurang juga potensial, beda potensialnya juga akan berkurang. Nah, jadi tidak berpengaruh terhadap muatannya. Karena dielektrik ini mempengaruhi medan listrik mempengaruhi beda potensial, makanya yang berkurang juga beda potensial. Nah, kita tahu kapasitansi itu berbanding terbalik dengan beda potensial, gitu ya. Sehingga kalau semisal beda potensialnya ini adalah semakin kecil karena ada pembagi dielektrik, maka kapasitansinya juga akan semakin besar. Nah, maka nilai kapasitansi itu juga bergantung pada konstanta dielektrik. Misalnya, kalau kapasitansi awalnya 10, konstanta dielektriknya 2, maka kapasitansinya akan menjadi 2 kali 10, 20. Ya. Itu terus kemudian, nah ini tadi sudah ya, saya sudah menjelaskan di awal, biasanya terkait dengan permitivitas ruang hampa gitu ya. Terus ya selesai untuk dielektrik. Oke, kita masuk ke contoh soal sekarang ya. Sebentar, saya